Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer negara Batin yang berada di wilayah Kodim Wei Kanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Wei Kanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya.
3 anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada koloni ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa ungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi kabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kobasar Syah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basar Syah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basar Syah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basar Syah sedang menembak sesuatu.
Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak satu di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Weikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Itu nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama
antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, berikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah duanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat, Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan.
Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya,
Ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara. Yang sudah dilakukan olah TKP dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada penganiayaan. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam,
Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Nagarabatin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Nagarabatin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI.
Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak satu di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Weikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan menggunakan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya.
Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Sudah jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer.
Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung.
Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikana bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan juga yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan itu seperti apa? Sudah jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lu
Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Thank you.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sapu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada koleknya ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan itu seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya, Berapa personil, Pak? sementara satu yang sudah pasti. Nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin,
yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak satu di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk
untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semua. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya.
Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol.
Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara. Yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada penganiayaan. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi.
Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk menyuruh ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, berikutnya adalah termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi.
Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi.
Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong
12 peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, ikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar.
Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore.
Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara. Ya, sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu gandam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada penganiayaan. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk menguak ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427.
Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basar Syah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada sabung ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulah ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Sudah jelas, kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI.
Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12
selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, ikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar.
Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore.
Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, ikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427.
Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basar Syah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolom ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk menguruk ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu. satu. Yang sudah pasti nanti kita perkembangannya kita informasikan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut.
Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang
berhubungan dengan itu kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat.
Bak Pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik,
Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu bayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolak ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikutnya adalah termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak satu di antara 3 anggota polisi yang gugur.
Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Weikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basar Syah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa ungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya, Berapa personil, Pak? sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 23 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan.
Sementara itu, rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada sabung ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan jumlah 12 selongsong
peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim. Untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk menyuruh ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar.
Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore.
Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara. Ya, sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada penganiayaan. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk menyuruh ke pelakunya sudah diamankan itu seperti apa? Sudah jelas, kita berangkat dari TKP mencari alat bukti, petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, ikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427.
Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basar Syah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya, Berapa personil, Pak? sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang. Mil Negara Batin,
yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama gitu melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan menggunakan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya.
Kalau untuk menguak ke pelakunya sudah diamankan atau seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer.
Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung.
Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu bayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolek ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu,
Lucianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan haran terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara. Yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolektif ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong. 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, berikutnya adalah termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Bekerja sama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya, Berapa personil, Pak? sementara satu yang sudah pasti. Nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin,
yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk
untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara saja. Satu. Yang sudah pasti nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya.
Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol.
Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu bayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolom ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong. 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi.
Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari Kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Ya.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI.
Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12
selongsong 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar.
terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari Kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore.
Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti, petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat,
Pomat, Makokodim 0427, Weikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basar Syah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulas ke pelakunya sudah diamankan atau seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, ikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan.
Sementara itu, rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru
forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI,
memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari Kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan,
Terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada penganiayaan. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong. 12 peluru, nah ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulas ke pelakunya sudah diamankan seperti itu. Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, ikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerja sama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya, Berapa personil, Pak? sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut.
pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolektif ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Akhirnya nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulas ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan.
Sementara itu, rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolak ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong
12 peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulah ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikutnya adalah termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar.
Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore.
Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sapu ganyam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada penganiayaan. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 longsor peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerja sama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya, Berapa personil? sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat,
Pomat, Makokodim 0427, Weikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basar Syah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut.
Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sapu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang
berhubungan dengan itu kita mendapatkan sejumlah 12 longsor peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat.
Bak Pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik,
Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara. Yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada penganiayaan. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengikut arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Sudah jelas, kita berangkat dari TKP mencari alat bukti, petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, berikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru,
2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat, Makokodim 0427, Weikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basar Syah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolektif ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikutnya adalah termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya,
Berapa personel Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung.
Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Ditreskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP
Ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada koloni ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap.
dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Baskar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Wei Kanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Wei Kanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar Peltu L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya.
Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sabung ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada sabung ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Nagarabatin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Nagarabatin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Nagarabatin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Nagarabatin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu.
Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak satu di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Weikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari Kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Difumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya adalah berkaitan dengan sapu gandam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Nah, ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan ke seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti, petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres, ikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam.
kasih ya. Ya, terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin. Sementara, Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung.
Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar Pel2L sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Weikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pom
Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu gandum itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolektif ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 selongsong peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikutnya adalah termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personel, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu. Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak 1 di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Waikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi.
Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota pos rayon militer negara batin yang berada di wilayah Kodim Waikanan. Kepala Penerangan Kodam 2, Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut. Jangan lupa subscribe ya.
Tiga anggota Polri dari Polsek Nagara Batin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, ya, Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang yang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sabu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolektif ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan ada sejumlah 12 selongsong. 12 selongsong peluru, nah ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada, sudah mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulur ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP mencari alat bukti petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres ikut jajaran, termasuk juga dengan Pomdam. Terima kasih ya. Terima kasih. Bekerjasama dengan Polda sampai dengan ini betul-betul bisa kita ketahui, ya. Jadi sabar. Berkaitan diamankan sendiri untuk anggota dari TNI, informasi yang kami dapat Oknum dari oknum TNI yang diamankan oleh Denpom. Ya. Berapa personil, Pak? Sementara satu yang sudah pasti, nanti kita perkembangannya kita informasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok Kopka Basarsyah, oknum TNI terduga penembak 3 polisi. Videonya sempat viral. Sosok Kopka Basarsyah, anggota Subramil Negara Batin, yang ditangkap lantaran diduga menembak 3 anggota polisi di arena judi sabung ayam. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kedua oknum anggota TNI tersebut yakni Peltu Lubis, selaku dan Subramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah, selaku anggota Subramil Negara Batin. Beberapa jam setelah kabar penembakan terhadap 3 anggota polisi tersebut, sempat beredar hingga viral di media sosial video yang menampilkan sosok Kopka Basarsyah sedang menembak sesuatu.
Mengenakan kaos oblong berwarna biru, Kopka Basarsyah menenteng pistol sembari memvideokan dirinya sendiri. Tak lama, kamera diarahkan menyorot senjata api yang dipegangnya, dan kemudian Kopka Basarsyah menarik pelatuk sebanyak 2 kali. Diduga, video tersebut merupakan detik-detik Kopka Basarsyah menembak satu di antara 3 anggota polisi yang gugur. Terbaru, 2 anggota TNI terduga pelaku penembakan tersebut telah ditangkap. Keduanya sudah ditahan di Polisi Militer Angkatan Darat, Pomat Makokodim 0427, Weikanan. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar, membenarkan hal tersebut. Pelaku penembakan yang ditahan adalah Peltu Lubis. Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin, sementara Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Kapendam mengatakan, terhadap keduanya masih dilakukan investigasi. Diberitakan sebelumnya, 3 anggota kepolisian tewas akibat luka tembak saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Weikanan, Lampung, pada Senin sore. 3 anggota yang tewas adalah Inspektur 1, Ibtu, Lusianto selaku Kapolsek Negara Batin, Brigadir Kepala, Bribka Petrus Aprianto, dan Brigadir 2 Bribda, Golip Surya Ganta. Jenazah mereka sudah di RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara, Danrem 043 Gatam, Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, memastikan investigasi peristiwa penembakan 3 anggota polisi dilakukan secara transparan. Ia mengatakan, pihaknya bersama Polda Lampung melanjutkan investigasi ini sehingga dapat diketahui apa yang terjadi. Pihaknya mengaku sangat berduka atas peristiwa meninggalnya anggota Polda Lampung yang meninggal ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Weikanan. Sosok wanita sempat sujud tahan Kopka Basar saat ditangkap, dilepas kerabat bak pahlawan. Detik-detik penjemputan terhadap Kopka Basar beredar di media sosial. Oknum anggota TNI terduga penembak 3 anggota polisi di wilayah hukum Lampung ini dijemput dari kediamannya. Proses penjemputan cukup dramatis sebab disaksikan kerabat dan warga setempat. Bak pahlawan, air mata dan pelukan hangat mewarnai penjemputan terhadap Kopka Basar. Terdengar jerit tangis histeris dari video yang beredar ketika Kopka Basar dijemput. Sejumlah kerabat, bahkan ada yang mengenakan seragam dinas TNI, memeluk Kopka Basar sebelum dibawa ke mobil oleh anggota polisi militer. Seorang wanita terlihat sempat bersujud di depan pintu ketika Kopka Basar hendak melangkah keluar dari rumahnya. Langkah Kopka Basar sempat terhenti beberapa detik sebelum dibawa paksa oleh anggota polisi militer. Wanita yang diduga keluarga dekat Kopka Basar tersebut terus mengucap bismillah sembari mengiringi langkah demi langkah Kopka Basar. Dilansir dari kompas.id, 2 anggota TNI yang kini tengah diperiksa soal kasus penembakan kepada 3 polisi ini adalah Kopka Basar dan Peltu Lubis. Kopka Basar dan Peltu Lubis merupakan anggota Pos Rayon Militer Negara Batin yang berada di wilayah Kodim Weikanan. Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar menjelaskan bahwa kedua anggota TNI itu sudah menyerahkan diri pada Senin malam. Mereka pun menjalani pemeriksaan mendalam di Denpom 2, 3 Lampung. Tersorot penampilan Kopka atau Kopral Kepala Basar saat ditangkap polisi militer atau PM usai menembak 3 anggota polisi di Weikanan, Lampung. Kopka Basar diringkus PM pada Selasa 18 Maret usai terlibat dalam insiden penembakan 3 anggota polisi dalam penggerebekan judi sabung ayam. Ketika diringkus PM, keluarga Kopka Basar sempat menghalang-halangi aparat. Bahkan mereka sempat histeris ketika PM hendak membawa anggota TNI tersebut. Dari video yang tersebar, terlihat Kopka Basar ketika ditangkap memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas TNI. Kopka Basar pun tidak berkutik saat tangannya diborgol PM dan digiring ke mobil tahanan. Sementara itu, rekan Kopka Basar, Peltu L, sudah lebih dulu menyerahkan diri ke polisi. Saat proses penangkapan, sejumlah masyarakat yang ada di sekitar kediaman terduga pelaku terlihat merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa subscribe ya. Tiga anggota Polri dari Polsek Nagarabatin gugur setelah ditembak diduga oknum TNI. Identitas ketiga polisi yang gugur yakni Kapolsek Nagarabatin, Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galib Suryaganta. Peristiwa ini terjadi saat ketiga anggota polisi menggerebek lapak judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Nagarabatin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung pada Senin 17 Maret sore. Penyidik Polda Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi kejadian. Berdasarkan pantauan, terlihat sebuah area kebun sawit dengan kondisi berbagai barang berantakan. Ada sejumlah tenda darurat dan kendaraan roda 2 di sana. Area tersebut telah dipasang garis polisi. Karopenmas Divumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan olah TKP hingga saat ini masih berlangsung. Ya, ini adalah lokasi yang diduga sebagai tempat kejadian perkara yang sudah dilakukan olah TKP oleh tim dari Reskrim Polda, kemudian dari Pomdam, dan dari Polres Waikanan bersama-sama di sini melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP ini ada beberapa barang-barang diamankan, diantaranya dalam berkaitan dengan sapu ayam itu sendiri, bahwa memang faktanya di sini ada kolektif ayam. Kemudian yang berkaitan dengan adanya korban yang berhubungan dengan itu, kita mendapatkan sejumlah 12 peluru. Ini nanti akan kita lakukan proses identifikasi dengan melibatkan laboratorium forensik, dan tadi juga informasi sudah ada tentang mengukur arah tembakan dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan dianalisis lebih mendalam oleh tim untuk selanjutnya nanti kita kaitkan dengan alat bukti dan petunjuk yang lain untuk membuat clear semuanya. Kalau untuk mengulang ke pelakunya sudah diamankan seperti apa? Yang jelas kita berangkat dari TKP, mencari alat bukti, petunjuk yang ada di TKP untuk membuat terang peristiwa ini. Kalau sudah terang, kita akan tetap melakukan kegiatan lanjutan mencari dan mengumpulkan alat bukti lain lagi untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Dan ini kegiatan dilakukan secara bersama-sama
antara Polri dan TNI, antara Polda Lampung dan Polres berikut jajaran termasuk juga dengan Pomdam.